Uh, untuk malam hari ini materi kita adalah kata kerja atau kata yang berfungsi sebagai kata kerja atau verb. Ya. Nah, di sini kata kerja itu yang harus teman-teman pahami adalah kata kerja itu bisa dibilang jantung dari sebuah kalimat. Artinya, tanpa ada kata kerja, kalimat tidak akan pernah disebut kalimat. Contoh nih misalnya, kayak gini. Misalnya, I eat rice. Sekarang kita kita coba lihat. Ini subjek, ini verb, ini objek. Kita buang subjeknya. Eat rice. Kalimat tetap. Ya, eat rice. Makan nasi dah gitu. Kita tetap kita sebut dengan kalimat. Rice-nya kita buang. Eat gitu. Kayak macam perintah gitu ya. Oh, belum di-share ya? Alright. Bentar. Ternyata belum di-share. Oh, kirain aku aja, Sir. Oh, bahkan aku juga ngira sudah. Aduh, udah gak konsen dia toh. Udah capek. Wah, capek. Oke. Ya, sekarang perhatikan di sini nih. Nih, kalau misalnya aku tulis kita untuk membuktikan bahwa kata kerja itu adalah inti dalam sebuah kalimat. I eat rice. I eat rice. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu dengan huruf T, teman-teman coba mulai sekarang ubah dia menjadi kata koma, cara bacanya. Jadi kalau it kita baca i, kalau get kita baca get, kalau misalnya about kita baca about. Dan itu akan merubah speaking teman-teman. Parah itu berubahnya. Jadi misalnya I just wanna get something gitu. I just wanna get something atau I just wanna eat rice, itu akan berbeda guys. Jadi kalau teman-teman mau merubah speaking teman-teman, ubah kata T. Itu penting. Tapi T-nya nggak usah diubah menjadi D. Karena kalian akan berubah menjadi orang India. Don't to tell me what to do. Udah tuh. Parah tuh ya, kalau udah diganti. Jadi boleh ganti tapi dihilangin aja. Jangan diganti menjadi D. Oke. I eat rice ya. I eat rice. Maka coba kita lihat subjek, verb, objek. Kita buang subjeknya. Eat rice. Makan tuh nasi gitu. Itu masih kita sebut dengan kalimat dan disebut dengan kalimat imperatif atau kata kerja yang digunakan untuk menjadi kata perintah. Rice-nya kita buang aja objeknya. Eat gitu. Atau eat gitu. Makan sana gitu. Eat. Bro, eat gitu. Udah, itu tetap juga disebut dengan kalimat. Makanya verb itu bisa bilang kalau ada opsi, ada kata kerjanya, berarti opsi tersebut sudah bisa kita sebut dengan kalimat. Jadi betapa penting tanpa adanya verb, tanpa adanya verb, misalnya kita cuma menuliskan saja I rise. Nah, ini bukan kalimat guys, itu cuma kumpulan kata doang. Nah, maka sebuah kalimat disebut kalimat karena ada kata kerjanya. Selama nggak ada kata kerja, maka itu tidak disebut kalimat. Sebutannya apa? Sebutannya adalah frase. Ini yang membedakan kalimat dan frase. Frase itu berarti rangkaian kata yang tidak berisi kata kerja. Sementara kalau kalimat adalah rangkaian kata yang di dalamnya ada kata kerjanya. Itu definisi dari kalimat. Right. Next one. Dalam TOEFL, teman-teman nanti akan ketemu dengan yang namanya kata kerja. Karena mostly the problem in the second level of structure is about vocabulary in terms of verb. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman itu ketemu, pasti itu masalahnya rata-rata di verb. Kenapa? Karena verb itu sangat penting dalam bahasa Inggris karena itu inti dari kalimat. Makanya banyak soal-soal yang akan berbasis pada kata kerjanya. Right. Di dalam kata kerja itu kita bagi menjadi dua dan ini teman-teman tidak perlu cari di buku manapun karena itu nggak ada. Ini buatan teori buatanku pribadi, jadi teman-teman nanti jangan cari di buku-buku lain. Ada real verb, ada fake verb. Ada kata kerja asli atau kata kerja palsu. Apa kata kerja asli? Kata kerja asli adalah kata kerja yang masih berfungsi sebagai kata kerja.
Sementara kalau kata kerja yang palsu, itu adalah kata kerja yang fungsinya sudah berubah. Berubah apa? Bisa saja berubah menjadi adjektif, berubah menjadi adverb, bahkan berubah menjadi noun. Atau bahkan dia berubah menjadi, ya, itu perubahannya cuma 3 doang. Ya, tapi bentuknya mungkin berbeda-beda tuh. Nah, oleh karena itu, teman-teman nanti hati-hati saat ada soal meminta teman-teman cari kata kerja yang asli. Maka di dalam opsi akan banyak banget kata kerja palsu. Dan itu yang akan mengecoh teman-temannya nanti. Oke. Sekarang lihat, semua kata kerja asli itu hanya ada 5, guys. Yang pertama, semua golongan B itu pasti asli. Nggak ada B yang palsu. Semuanya asli itu. Right? Dan yang kedua, di sini semua verb 1 ataupun verb 2 itu juga asli. Nggak ada verb 1, verb 2 palsu. Verb palsu itu cuma terjadi pada verb 3 dan verb ing doang. Jadi verb 3 apa verb palsu itu cuma ada verb 3 atau verb ing. Itu wajib dah hati-hati. Kenapa? Karena bisa saja verb 3 tersebut palsu, bisa saja dia asli. Gimana cara membedakan verb 3 atau verb ing yang asli dan palsu? Kalau verb 3-nya dia berdiri di belakang has, had, is, mr, was, were, dan yang lainnya, itu bisa dipastikan mereka itu asli, guys. Sementara kalau verb palsu, itu mostly dia itu sendirian. Nanti kita lihat contohnya. Contoh nih, I am drinking. Hati-hati terhadap kata drinking. Kenapa? Verb ing bisa asli, bisa palsu. Gimana cara ngecek? Di depannya ada SMR, was, were apa enggak? Oh ada, berarti dia VA, verb asli. Invited, verb 3, bisa asli, bisa palsu. Tapi karena di depannya sudah ada are, maka jelas dia VA, verb asli. Begitupun juga dengan eaten yang ada di sini, atau teman-teman kalau British itu dibaca eaten. I have eaten just now, gitu. Tapi itu ya yang sudah mahir aja. Kalau nggak mahir jangan aneh nanti artinya. Oke, di depannya juga sudah ada have, berarti sudah aman. Berarti dia masuk kategori VA juga tuh. Jadi itu contoh-contoh dari verb 3 dan verb ing yang asli. Intinya, selama dia berbarengan dengan is, are, was, were, asli. Kalau dia muncul sendirian, contohnya seperti yang ada di sini nih, palsu. Jadi verb palsu itu cuma ada 3. Yang paling merepotkan adalah verb 3 dan verb ing. Kalau to infinitive itu udah kentara banget dia palsunya. Jadi kalau ada to plus verb 1 udah itu palsu. Karena kenapa? Karena to infinitif yang ada di sini, dia berfungsi sebagai noun, juga berfungsi sebagai adverb. Jadi bisa dua itu. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan verb 3, verb ing yang muncul tiba-tiba dan di depannya nggak ada apa-apa, itu palsu berarti. Contoh nih, traveling is my hobby. Jadi traveling muncul sendirian, nggak ada is, are, was, were di depannya, berarti dia palsu. Atau bahkan di sini ketemu dengan visited. Muncul nih tiba-tiba palsu. Oh di depannya ada is, mr, baru di situ disebut dengan asli. Contoh ini lagi. The man standing, tiba-tiba muncul standing, palsu. Teman-teman nggak usah pilih tuh nanti. Misalnya carilah kata kerja asli di dalam kalimat ini. Kalau tiba-tiba muncul kata standing, taken, atau traveling, visited yang nggak ada temennya, palsu. Jadi itu materi untuk malam hari ini. Verb palsu itu biasanya sendirian, terdiri dari verb 3, verb ing dan VA dan to infinitif. Sementara verb asli itu semuanya pasti ada temennya. Itu ya. Right. Sekarang kita latihan di sini. Oke, perhatikan nih. Cara teman-teman menjawab soal ini. Yang pertama, kalau ada titik-titik berada di tengah, yang harus teman-teman lakukan jangan langsung baca soal. Tapi langkah pertama cek apakah ada verb atau enggak di situ. Yang tak maksud adalah verb asli. Ada apa enggak tuh? Cek di soal ini ada enggak? Alright, cek ada apa enggak about the exam. The class to us, after class to us bla bla bla. Di sini belum ada kata kerja asli. To us yang ada di sini ini to infinitive berarti dia
palsu. Artinya soal ini belum memiliki VA. Artinya soal ini meminta teman-teman mencari kata kerja asli. Maka semua opsi yang palsu gugur. Yang mana? Bravo gugur duluan karena verb ing muncul tiba-tiba berarti dia VP atau verb palsu. To infinitive di sini juga VP. Sisanya invited apa invite. Satu, di sini invited bisa saja dia itu verb 2, berarti asli. Tapi dia juga bisa saja dia verb 3, berarti palsu. Tinggal cek di sini teman-teman, the student bla bla bla, the professor bla bla bla. Apakah jawabannya invited apa invite? Perhatikan di sini. After the class to ask question about the exam. Bla bla bla. Invite, the student invite professor after the class to ask question. Berarti kira-kira ini kejadiannya udah berlalu apa belum terjadi, teman-teman? Kira-kira. Menurut teman-teman, nomor 1 ini soalnya udah terjadi apa belum? Come on. Terjadi apa belum nih? Untuk nomor 1. Kira-kira. Riz, udah terjadi apa belum nih, Riz? Rizka? Belum kayaknya, Sir. Udah terjadi ini. Udah terjadi. Lihat, student meminta atau mengundang profesornya setelah kelas. Kelasnya aja udah. Nah, kelasnya aja udah after class katanya. Berarti kalau kelasnya aja udah, berarti kejadian ini juga udah terjadi. Karena dia sudah terjadi, maka pasti dalam konteks ini kita menggunakan verb 2 yang ini, bukan verb satunya. Right. Jadi selalu hati-hati terhadap verb 2 dan verb 3 karena verb 2 itu asli, kalau verb 3 itu palsu. Masalahnya mereka berdua sama-sama menggunakan ed. Sehingga pertanyaan yang crucial atau basic question will be gimana cara membedakan verb 2 dan verb 3. Kalau verb 2 dia itu akan diikuti oleh objek, sementara kalau verb 3 diikuti oleh preposisi. Verb 2 akan bermakna aktif, ya. Sementara verb 3 akan bermakna pasif. Oke. Dan yang terakhir, verb 2 itu akan bermakna mem ataupun ber, sementara verb 3 akan bermakna di ataupun ter, karena dia pasif, guys. Nah, sinyalku parah, izin keluar ya. Oke, JJ. Oke, that's fine. Ini udah direkam kok, guys. Jadi kayak gitu cara membedakannya. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini sudah bukan level 1 lagi, jadi tak tingkatin level soalnya. Kalau terjadi kayak gini, ini kan bisa saja yang alfa jadi jawaban dan Charlie jadi jawaban. Nah, kalau sudah sampai pada tahapan ini, berarti teman-teman cek konteks. Ya, tapi mostly di dalam TOEFL tidak akan sesulit ini. Dia itu pasti udah jelas. Misalnya di sini after the class, misalnya after the class finish gitu biasanya pakai verb 2 nih biasanya di sini. Finish pakai ide kayak gini. Kan jelas tuh udah. Ini dibuat nggak jelas buat teman-teman itu menjadi contoh bahwa ketika ada dua konteks seperti ini, teman-teman langsung cek ke konteksnya kayak gimana. Kalau misalnya, oh kayaknya ini sudah terjadi, past tense. Oh kayaknya ini sedang terjadi nih, berarti present tense. Kayak gitu guys ya. Jadi selalu hati-hati terhadap soal kayak gini. Next one, nomor 2. Mau nanya, Iya. kenapa kok udah terjadi ya? Maksudnya gini kan bisa aja invite after class. Maksudnya itu kayak akan terjadi gitu loh. Berarti dia akan muncul kata will. Will ya? Oh, oke, oke. Iya, kayak gitu. Baru di situ disebut akan. Kecuali di sini present itu punya keunikan, ya. Present tense itu punya keunikan. Present tense itu tidak usah menggunakan kata will dan dia tetap bermakna future asal ada keterangan waktu future. Misalnya, I eat rice tomorrow. Ini future, guys. I eat rice tomorrow. Walaupun tidak menggunakan will, tapi ada apa kata keterangan tomorrow, maka dia akan menjadi future dengan sendirinya.
I eat rice tomorrow berarti aku akan makan nasi besok. Tapi ini informal, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini misal nih ada kata tomorrow, the student invite, pakai yang C nih. The student invite their professor after class to ask question about the exam tomorrow, gitu. Atau misalnya the student invite the professor after the class tomorrow to ask question bla 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 bla. Itu sudah jadi future. Nah, karena itu tidak terjadi, maka yang paling memungkinkan siswa anggap ini sudut pandang orang ketiga. Anggap muridnya adalah teman-teman yang ada di sini. Rizka sebagai orang luar nih, melihat dari sudut pandang luar. Terus Rizka itu dari mana Rizka bisa ngomong bahwa student ini mengundang guru untuk menanyakan sesuatu kalau itu belum terjadi? Kira-kira gimana caranya Rizka? Untuk membuat pernyataan ini tanpa Rizka pernah melihat itu dulu. Berarti kan konteksnya dari sini bisa ketahuan bahwa nomor satu ini udah terjadi, guys. Makanya kita akan memilih yang Bravo sebagai bentuk verb 2 ketimbang alpha menjadi verb 1. Right. Bagaimana dengan yang nomor 2? Kira-kira. Jawabannya apa? Titik-titik berada di tengah. Oke, maka teman-teman tinggal hitung kata kerjanya udah ada apa belum nih. Oh ada, mana? Visited. Ini merupakan verb 2. Ya. Apakah dia mungkin verb 3? Mungkin aja dia verb 3. Cuma we visited harusnya di sini akan muncul preposisi. Tapi kenyataannya di sini nanti akan muncul sebuah kata kerja nih. Berarti di situ tidak mungkin verb 3, pasti dia dalam bentuk verb 2. Oke. Karena ini pasti verb 2, berarti di sini sudah punya VA, kata kerja yang asli. Kalau sudah kata kerjanya asli ada, berarti teman-teman nggak boleh mencari kata kerja yang asli lagi. Karena soalnya udah ada nih. Berarti yang mana yang salah? Yang akan salah duluan adalah yang alfa. Kenapa? Fascinate ini merupakan verb 1 dan verb 1 itu asli. VA. Dan kita nggak butuh VA. Kita butuhnya di sini VP, verb palsu. Karena aslinya udah ada. Maka yang tersisa di sini adalah fascinating, fascinated, dan to fascinate. Perhatikan di sini. Di sini ada kata a bit about. Now, we visit bla bla bla. Apa di sini exhibit about ancient civilization. Mungkin nggak di sini ada fascinated? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena fascinated itu tidak bisa punya objek. Karena tidak bisa punya objek, maka dia tidak mungkin karena di sini masih ada objek, maka di sini tidak mungkin pasif. Pasti dia dalam keadaan aktif. Maka yang tersisa adalah to fascinate apa fascinating. At the museum, we visit fascinating exhibit apa to fascinate exhibit? Jawabannya satu, fascinating. Kenapa? Fascinating itu nanti akan berfungsi sebagai adjektif. Sementara to fascinate artinya teman-teman untuk menarik perhatian. Fascinate itu menarik perhatian. Kalau fascinating itu artinya menarik aja, exhibit yang menarik. Maksudnya interesting, sama dengan kata interesting. Jadi di sini lebih pada konteks. Memang mereka berdua sama, menarik, tapi kalau ini menarik orang. Jadi misalnya, it fascinates me. It fascinates me. Itu menarik ketertarikan saya, menarik minat saya, menarik motivasi saya untuk melihatnya. Kalau fascinating exhibit berarti pameran yang menarik. Gitu. Sama dengan interesting exhibit. Berarti di situ exhibit yang menarik. Seperti itu. Ya. Jadi ini hanya permainan konteks saja. Tapi caranya tetap sama tuh. Caranya teman-teman tetap cek titik-titiknya. Oh ada nih titik-titiknya. Kata kerjanya ada nggak? Oh ada. Berarti teman-teman tinggal cari verb asli apa verb palsu yang diminta. Oh, minta verb palsu.
Alfa gugur duluan. Yang kedua yang akan gugur karena di sini punya objek, nggak mungkin itu verb 3. Kenapa? Karena verb 3 itu tidak pernah punya objek. Sebagai ganti biasanya preposisi. Tersisalah Bravo dan Charlie. Bravo itu benar, Charlie itu benar dari segi penyusunan. Masalahnya kalau sudah sama-sama benar, teman-teman cek dari segi maknanya. Itu nggak ada lagi dah. Kecuali teman-teman punya strong sense of grammatical, that should be fine. Tapi kalau itu belum punya, maka teman-teman cek aja kata apa maknanya. Kira-kira to fascinate, we visit to fascinate exhibit. Kita mengunjungi apa? Mengunjungi untuk misalnya untuk menarik pameran. Cocok nggak untuk menarik pameran? Nggak. Kita mengunjungi pameran-pameran yang menarik. Benar nggak? Benar. Maka di sini yang akan menjadi jawaban yang cari. Right. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Untuk soal ini? Ada pertanyaan apa enggak? Kalau nggak ada, Mau nanya, Sir. yeah. Tadi kan to fascinate itu artinya menarik orang ya, Sir ya. Tapi itu termasuk Menarik minatnya dia tuh. menarik minatnya itu termasuk verb palsu juga kan ya, Sir ya? Iya, dia verb palsu juga. Namanya to infinitive. Cuma kalau dalam dalam bentuk to infinitive, dia itu masih bermakna fix asli kayak kata kerja yang asli. Contohnya kayak gini. I want to eat rice. Atau kita gantilah di sini I want to interest you misalnya. I want to interest you. Aku ingin menarikmu. Menarikmu itu maksudnya mau minta perhatianmu, mau menarik perhatianmu. Interest you itu berarti interest itu kan menarik perhatian. Perhatiannya siapa? Perhatiannya kamu. I want to interest you berarti ingin mencari muka di hadapanmu. Tuh. Beda dengan misalnya kita ubah di sini menjadi interest interest misalnya butterfly. Aku ingin menarik perhatiannya kupu-kupu misalnya butterflies gitu. Aku ingin menarik perhatiannya kupu-kupu berarti I want to interest butterfly. Tapi beda ketika teman-teman bilang I want interesting butterfly. Apa artinya? I want interesting butterfly. Beda nggak dengan yang di atas? Tak buat yang lain. Right. I want to interest misalnya apa sih? I want to interest cats misalnya. I want to interest cat dengan I want interesting cats. Nah, menurut Maxim yang atas artinya apa? Maxim. Yang atas aku mau menarik perhatian kucing itu. Kalau yang bawah? Aku mau kucing yang menarik. Yes, itu yang aku maksud dari yang tadi itu. Yang atas itu fascinate itu sama. Fascinate itu persis banget dengan interest. Dia itu menarik minat seseorang. Misalnya, that's fascinating. Oh, itu menarik banget tuh. Nah, maka kita bisa ganti nih di sini nih. I want to fascinate cats, dan yang kedua fascinating cats. Coba sekarang kita alihkan ke sini, Maxim. Dari interest jadi fascinate. Artinya apa? Sama. Sama.
Mm-mm. Sama dia. Fascinating cat artinya kucing yang menawan atau menarik perhatian atau yang enggak. Sementara kalau misalnya kita I want to fascinate cat berarti aku ingin menarik catnya kayak gitu. Maksudnya perhatian atau apanya lah cat ya gitu. Nah, ini sama persis dengan materi yang di sini. Sama persis. Nah, jadi dia lebih pada konteksnya, guys. Ya. Ada lagi pertanyaan untuk soal ini? Oh, berarti sebenarnya to infinitive dan itu kan termasuk to infinitive dan jiran ya, Sir ya? Enggak, yang satunya kalau yang fascinating yang ada di Fascinating. sini Mm-mm. dia itu adalah adjektif. Oh, termasuk adjective. Jadi dia itu bukan gerund tapi dia participle, PCP lah. Nah, makanya gimana sih caranya membedakan antara gerund dan apa sih satunya? Gimana cara membedakan antara gerund dengan participle? Contoh gini. Running water. Terus satunya nah, Maxim, yang atas running water artinya apa? Running water. Air yang mengalir. Kalau yang bawah, Walking stick. stick itu tongkat. Tongkat berjalan. Tongkat Tongkat yang yang berjalan. Ada nggak tongkat yang berjalan? Gak ada sih. Apa mungkin dia tongkat untuk berjalan? Oh, tongkat untuk berjalan, benar. Nah, perhatikan nih. Ini clue-nya. Kalau dia bermakna yang, ini berarti ing-nya ini berarti participle. Tapi kalau dia bermakna to, untuk ya, bermakna for atau untuk, ini for ya. Tongkat untuk berjalan berarti di situ gerund. Itu aja perbedaannya. Jadi karena dia participle itu berfungsi sebagai adjektif. Yang namanya adjektif pasti muncul makna yang. Pasti itu. Contoh nih, beautiful girl artinya apa, Maxim? Wanita yang cantik. Nah, kenapa kau memunculkan kata yang di sini? Karena dia adjektif. Karena dia adjektif. Semua adjektif itu pasti memunculkan yang. Sementara kalau gerund dia akan bermakna untuk. Oke, contoh lain nih. Misalnya kayak gini. Misalnya eating cat dengan eating cat dengan eating stick. Yang sama-sama eating. Yang atas apa artinya? Kucing yang makan. Kucing yang makan atau yang sedang makan. Sedang makan. Kalau yang bawah? Tongkat untuk makan. Ya, stick. Stick untuk makan. Ya, stick. Ya, jangan makan tongkat lagi lah. Itu yang itu loh, yang kecil. Nah, masa tongkat mau makan dengan tongkat ya? Jadi kalau di sini bermakna untuk, berarti meskipun kosakatanya sama, yang atas kita sebut participle, ya PCP dia, terus yang bawah kita sebut dengan gerund. Oke. Sampai sini paham guys? Perbedaan antara to infinitive, perbedaan antara gerund dengan participle? Yang lain aman nggak? Selain Maxim. Aman, Sir. Maxim, insya Allah aman. Aman, Sir. Jadi gitu caranya nanti kalau ketemu dengan hal-hal kayak gini. Ada pertanyaan lain selain ini? Berarti Sir ini yang nomor 2 ini harus paham maknanya ya. Kalau misalkan nggak paham maknanya, nggak ketolong ya kayaknya. Nggak ketolong dia. Karena di sini masuknya bukan pada structure doang udah. Di level 2 itu kita tidak hanya membandingkan antara structure-nya, tapi dia juga bermasuk pada tataran grammar.
Makanya apa sih bedanya grammar dengan structure? Structure itu fokus pada penyusunan, gak peduli apapun maknanya. Contohnya, my car eats my cat. Mobilku makan kucing, bener itu secara structure. Karena my car, subjeknya tunggal, eats ditambahkan s, my cat sebagai objek, aman. Tapi dari segi konteks atau kita masuk pada grammar itu sudah tidak aman. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya mobil makan kucing. Nah, sama juga kasusnya seperti ini, guys. Jadi dia harus lihat konteks. Makanya nanti akan teman-teman ketemu dengan soal-soal yang modelan kayak gini. Nah, apakah ini selalu terjadi? Enggak. Paling dalam soal itu, anggap soal struktur 40, teman-teman paling ketemu satu atau dua. Tuh. Sehingga bisa dibilang sangat-sangat sulit untuk mendapatkan nilai perfect di dalam structure. Teman-teman itu mostly salah satu aja. Salah satu, dua, gitu. Itu udah keren banget tuh. Berarti akan ada konteks yang kayak gini tuh salah satunya. Cuma berita baiknya gini, kalau teman-teman structure-nya itu sulit, reading-nya biasanya mudah. Tapi kalau structure-nya mudah, reading-nya Masya Allah. Itu udah bikin kita udah reading itu di urutan ketiga, udah kita stres karena kita ketinggalan listening, ketemu juga dengan structure kita nggak paham, terus kena reading yang lihat soalnya aja dengan teksnya kita udah langsung tobat kita tuh, udah tuh habis lah kita udah kayak gitu. Nah makanya nanti teman-teman yang paling penting dalam TOEFL itu bukan seberapa banyak teori yang teman-teman miliki, tapi pada tataran mental. Kalau mentalnya habis dihancurin oleh listening, udah auto bubar tuh ke atas sudah. Makanya teman-teman itu belajar ikhlas kalau ngerjain soal itu. Kalau misalnya listening nggak dapet nih listening, udah tinggalin, lompat ke selanjutnya. Jangan korbankan kan listening itu punya 50 soal. Gara-gara nomor 3 doang teman-teman yang nggak dapat. Terus teman-teman mikir yang nomor 3 apa gitu. Terus mengorbankan masa depan kalian. Jadi hanya untuk satu makhluk, teman-teman mengorbankan banyak makhluk lainnya. Jangan. Makanya harus ikhlas. Kalau udah lewat ya udah, biarin aja. Ya. Oke. Next one di sini teman-teman kalau mau mengerjakan soal nomor 2 tetap teman-teman itu kayak biasa. Titik-titiknya ada di mana? Oh, titik-titiknya ada di tengah-tengah. Cek kata kerjanya udah ada. Oh, ada. Berarti asli apa palsu? VA. Asli udah. Berarti teman-teman nggak memerlukan kata kerja asli lagi. Berarti yang butuh VP. Semua yang bukan VP gugur. Yang mana alfa gugur karena asli. Yang kedua di sini 2, 3 itu semuanya VP. Berpotensi VP gitu ya. Nah, sekarang yang nggak mungkin benar di sini adalah si delta. Kenapa? Ini kalau misalnya dia dianggap verb 2, salah dia langsung. Karena verb 2 asli, kita nggak butuh verb asli. Berarti persepsinya dia pasti verb 3. Nah, kalau verb 3 dia nggak mungkin ketemu objek. Exhibit di sini kan objek. Nggak mungkin. Karena dia dalam keadaan pasif, dia tidak punya objek. Makanya dia gugur. Nah, tersisa alfa bravo karena sama-sama benar, maka teman-teman tinggal masuk ke konteksnya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi sama, ini hanya untuk memperkecil pilihannya aja. Alright, sampai sini ada pertanyaan guys. Kalau nggak ada, tak pisah teman-teman ke barat. Teman-teman nanti akan bahas kelompok 1 itu kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Menjadi 2 kelompok berarti untuk nomor 3, 4, sampai 5 ini kelompoknya 2 aja. Takut mabuk. Gak meyakinkan mukanya Rizka udah. Takut menggerutu dia. Oke, ini kelompok 1, nomor 3 dan 4 kelompok 1. Kelompok 2 berarti 5 dan 6. Ini kelompok kedua ya. Ini kelompok 2 juga. Right. Nah, kita bagi menjadi 2 grup berisi 4-4. Tak kasih waktu teman-teman itu 6 menit, jadi per soal 3 menit. Nanti saya keliling-keliling ke teman-teman. Right, 6 menit. Right. Here we go.
Kita akan balik jam 20.34. Hmm. Baik, Alfredo. Alright, silahkan guys. Foto. Alright, Alfred. Sampai udah masuk semua. Alright. Dikunci. Nah, mungkin kita juga baca dari segi maknanya juga kali ya. Hmm. Oke, oke. Dia Oke. mengunjungi atau dikunjungi. Oke. Mungkin Iya kalau nggak sih? Kalau iya. ngeliat gitu antara B sama C, jadi kita masuk ke dari segi maknanya itu kan sama-sama dia sifatnya verb palsu ya, dikunjungi atau mengunjungi itu kita lihat konteksnya ya. Gimana Rizka tadi kamu mau bilang apa? Mm-mm. Mungkin kalau ini kayaknya mirip sama yang tadi yang dijelasin kan. Di Enjus bla bla Mm-mm. bla. Kita kan cuma nyari pepalsu, sedangkan pepalsu di situ kan ada B sama C. Nah, Mm. kenapa kok C? Karena di situ di belakang tuh diikuti oleh objek. Kenapa nggak B aja? Nah, di situ verb 3 kan. Verb 3 itu sama-sama verb palsunya gitu. Tapi kalau verb 3 itu pasti kan diikuti sama ini dulu, preposisi dulu, baru masuklah objek gitu. Kayaknya ya, kayaknya gitu. Terus jadinya visiting. Terus secara makna juga udah kalian bahas itu tadi sih. Dia enjoying. Raisa, what's your opinion? My opinion, Hmm. bener kok. Walah, cuma cuma jadi hakim doang ya, ya benar benar benar. Tiba-tiba ada penyusup. Oh, kurang ajar nih makhluk hidup. Oke, lanjut guys, nomor 4. Ya, lanjut ya. Aman Jadi, ya. Nah, insya Allah. The document lie. Yang B. Cek cek dulu, takut di situ ada kata kerja aslinya. Kalau nggak ada kata kerja aslinya, berarti udah aman tuh yang Bravo. Tapi kalau misalnya ternyata sudah ada kata kerja aslinya, aduh, Hmm. bahaya tuh nanti. Nah, itu need tuh nggak sih kata kerja sih? to be Oh iya. seen itu to be Nggak tahu seen sih. itu verb palsu verb asli ya, Sar ya?
Kalau ada to be, To to be. Mm, berarti to infinitif kan dia. pasti infinitif Berarti sign di palsu situ kan ya? asli itu Palsu. karena ada be-nya. Tapi masalahnya di Iya. depannya sudah didahuluin tuh, berarti juga masuknya palsu. Heeh. Oh, pokoknya Nah, kuncinya walaupun dia be terus diikutin verb, kalau dia ada tuh udah ikutnya tuh infinitif ya. Ya, tetap ngikutnya tuh infinitif dalam pasif dia namanya. Oke. Right. Hmm. Aku Berarti keliling ke satunya ini ya. verb asli. Terus di sini aku juga lihat ada on karena ada preposisi. Jadi kemungkinan besar sih pasif dia. Berarti butuhnya yang verb 3. Nah, teman-teman gimana? Ada pendapat ya? Sama-sama kayaknya C deh. Right. Oke. Kita lanjut nomor 7 ya. Semangat sekali. Nggak apa, selagi masih ada waktu. Avoided. Nah, ini kita nggak tahu nih antara dia verb asli atau verb palsu. Cuman setelahnya ini kan ada noun ya. Ada objek. Berarti ini verb asli kan ya? Kita di sini butuh verb Iya, palsu. kayaknya asli itu. Mm-mm. Alright. Aman ya? Piye, piye? Aman apa enggak aman nih? Oke. Oke, kelompok. Oke. Udah balik semua ya? Oke, sekarang kita akan membahas nomor 3 dulu. Oke, dari kelompok 1. Come on guys, kelompok 1. Gusti, Raisa, Rizka. Piye, piye, piye. Nomor 3. Siapa yang mau jawab nih? Nomor 3. Hmm. Gusti, Gusti. Come on, come on.
Oke, Sir, aku coba nomor 3 ya. Mungkin nanti nomor 4 bisa dilanjut oleh Rizka. Udah ketebak. Kayaknya Coba ya, masih Sir. memang. Itu kan nomor 3, he enjoys. Nah, udah ada he itu udah subjek, nah verbnya itu enjoys itu verb asli karena Right. verb SIS ya kan. Nah, Hmm. berarti kita di sini membutuhkan verb palsu. Nah, Hmm. yang pertama kali eliminasi itu alfa sama delta. Alright, good job. Nah, terus selanjutnya kita lihat dari segi makna yang masuk itu di Charlie sih. Dia hanya mengunjungi, kalau visited itu kan dikunjungi gitu, Sir. Mm-mm. Mm-mm. Jadi, artinya Dan Charlie. dan kalau verb 3 itu pasti tidak ketemunya dengan noun yang ada di sini. Pasti dia ketemunya dengan preposisi kah atau adverb kah dan yang lainnya. Karena sekali Iya. lagi verb 3 itu tidak memiliki objek karena dia pasif kan. Nah, kalau pasif berarti tidak mungkin tuh jawabannya kayak itu. Alright. Berarti jawabannya Charlie. Nomor 4, Rizka. Oke, Rizka, silahkan. Dari intronya si Gusti udah ketahuan. Wah, nomor 4 nih udah pasti Rizka. Yuk, Riz. Sumpah jangan aku. Allah. Nanti, Aku nanti, seriusan, nanti, aku masih ragu. Semangat, semangat. ayo. No excuse. Bisa, aku masih ragu sama jawabannya. Allah, yang penting aku yakin sama kamu. Gas? Gak apa kan ada tutornya. Gak akan bisa. Bukan. Kan ada tutornya. Nomor 4 malah lebih gampang dari punyanya si Gusti. Iya, gak sih? Lebih gampang dia. Kalau hasil diskusinya tadi sih itu jawabannya itu yang B, lie on the table. Yang diperlukan itu verb aslinya gitu. Karena Kenapa? aduh, karena aku kurang yakin ya Sri, aku nggak bisa jelasin. Bentar. Soal ini sudah punya verb asli apa belum? Kalau kata teman-teman itu belum. Tapi aku Bagaimana dengan net yang ada di sini? iya, itu aku yang ragunya di situ. Yalah. Serius, Percayalah, cewek tidak pernah salah. Come on. aku ragunya kalau dari aku pribadi ya, Sir. Itu need itu verb asli. Udah ada verb aslinya, jadi kita perlu yang namanya verb palsu gitu. Di dokumen bla bla bla. Kalau boleh nanya, lie yang C itu verb 2 apa verb 3, Sir? Yang C. Iya. Jadi kalau lie yang ini artinya berbohong. Dan kalau lay ini bacanya lay ya, ini artinya meletakkan. Atau ini juga bisa bermakna berbaring, juga boleh. Lay. Makanya the goose lays the egg gitu. Angsa meletakkan telurnya atau bertelur di bla 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 gitu. Yang mana kira-kira? Gampang ini mah. Rujak. Receh. Kalau jawaban teman-teman tadi yang B, Sir. Enggak, aku mau tanya jawabanmu, Rizka. Menurut keyakinanmu masing-masing. Iya. Kalau jawabanku kayaknya yang A, Sir. Karena dia apa? Coba dianalisa kenapa alfa gitu. Apa ya? Kenapa ya, Sir? Kalau balik nanya makhluk. Di situ kan udah ada need sebagai verb asli. Nah, terus lying on the table itu saya pribadi itu membayangkan di situ sebelumnya ada which gitu loh, which lying on the manager's desk.
And then, berarti jawabannya Yang A kayaknya. alright, yang alfa. Oke, kita lihat apakah jawabannya alfa ataukah yang bravo. Nih, perhatikan nih ya, kita bantu bahas. Oke, dari nomor 3 dulu. Nih. Yang nomor 3, yang ada dua cara di situ. Yang pertama, he enjoy, seperti yang dijelaskan Gusti tadi. Enjoy itu sebuah kata kerja asli, berarti kita tidak memerlukan kata kerja asli lainnya. Sehingga kenapa nggak butuh kata kerja asli lainnya? Karena nggak ada conjunction. Kalau ada conjunction masih mending dia. Oke. Sehingga karena semua yang asli tidak dibutuhkan, berarti alfa gugur, delta gugur. Oke. Yang kedua, Bravo apa Charlie? Lihat, yang Bravo merupakan verb 3, berarti dia dalam keadaan pasif, dan kalau pasif pasti tidak punya objek, sehingga Bravo gugur. Ya, Bravo gugur, dan tersisalah si Charlie. Yang keempat, di sini perhatikan, the document bla bla bla, ada kata kerjanya enggak? Ada, udah. Mana kata kerjanya adalah need. Mas kok tahu bahwa dia itu adalah kata kerja dan bukan kata benda? Kalau kata benda, dia bermakna kebutuhan. Manager desk need. Kebutuhan meja manager. Nggak cocok. Nggak cocok tuh. Kalau dimanakan dia kebutuhan. Karena need itu kebutuhan. Tapi kalau need tuh itu artinya harus. Nah, jadi need kalau bersama dengan to maknanya harus. Sama kayak must, sama kayak have to. Harus. Ya. Bedanya kalau must itu bisa dimaknakan wajib, sementara kalau have to dan need to itu maknanya harus. Nah, karena dia sudah memiliki sebuah kata kerja yang asli berupa needs, dan ini sudah cocok, subjeknya kan jamak, makanya tidak perlu ditambahkan SIS. Sehingga soal ini memerlukan VP atau verb palsu. Oleh karena itu, semua opsi dengan kata kerja asli gugur. Alpha gugur karena lies verb 1, lay juga gugur karena verb 1 asli, dan lies ini juga verb 1 masih asli. Sisanya alpha yang merupakan verb palsu. Loh kok bisa lying? Jadi maknanya gini. The document lying on the manager desk, dokumen-dokumen yang tergeletak gitu. Masa dia bermakna berbaring? Enggak kan? Tergeletak tuh, atau tergeletak atau berada di atasnya mejanya manajer need to be signed, harus ditandatangani today. Gitu. Jadi jawabannya si alpha. Jadi nggak perlu ragu, karena biasanya guys, kalau teman-teman itu sudah fix nih, udah punya caranya, percaya aja ke caranya teman-teman. Teman-teman, saya yakin Gusti itu juga dengan Raisa itu sudah pasti tahu tuh bahwa di sini jawabannya kalau bukan Bravo ya Alpha tuh. Kenapa? Yang membedakan hasil dari analisanya adalah penentuan kata kerjanya. Makanya tak bilang kalau ada titik-titik di tengah, yang pasti teman-teman harus lakukan pertama adalah cek dulu kata kerjanya. Itu you have to really make sure that this is a really real verb, not a fake verb. Gitu. Ketika teman-teman sudah fix nih bahwa need itu kata kerja asli, maka teman-teman akan muncul metode analisa kayak yang barusan tak tunjukin. Tapi kalau teman-teman yakin bahwa need itu adalah sebuah kata kerja yang palsu, berarti teman-teman akan mencari kata kerja yang asli, dan the result is you will take Bravo as the answer. Kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi ini persepsi bisa berbeda hanya karena satu poin ini, yaitu need. Ya. Oke, but good job. At least teman-teman itu sudah oke dalam menganalisa, cuma kena jebakan aja, kena gocek aja oleh soal. Dan itu normal, sangat-sangat normal. Right then. Dan nomor 5 dari Sorry. ya. Berarti lying itu kan berasal dari kata lay ya, Sir ya? L-A, bohong. LA bohong? Iya, dari ini loh. Dia asalnya lying ini berasal dari ini nih. Oh. Bukan dari yang bawahnya, tapi yang atasnya. Makanya tak bilang tadi yang tergeletak atau yang berada. Lay itu bisa bermakna berada di atas, atau berbaring, atau berbohong.
kayak gitu. Tapi makna di soalnya bukan harusnya jadi pasif ya, Sir? Enggak, karena dia memang nggak punya objek. Dia tuh nggak punya objek. Oh, Lay itu nggak punya objek. Jadi misalnya, apakah pernah ada kata aku berbohong kepadamu itu adalah I lie you? Enggak, I lie to you. Tuh, jadi to di belakangnya itu berfungsi sebagai preposisi untuk you. Sehingga I lie to you, di sini udah fix nih, nggak ada objek nih. You di sini bukan objek dari lie, tapi objek dari you. Objek dari to. Ini to preposisi. Gitu. Sehingga dia bermakna berbohong atau terletak. Maknanya aja terletak dia langsung. Jadi meskipun kayaknya dia seperti pasif, dia aktif. Terletak, tergeletak, atau berada di. Gitu. Ya. Misalnya, my friends lying on the bed, artinya apa? My friends lying on the bed. Temanku yang tiduran di atas kasur. Jadi bahkan di situ bisa bermakna tiduran. Atau tergeletak di atas kasur. Tuh. Atau berada di atas kasur boleh juga. Itu makna dari lie. Jadi kalau lie yang ini maknanya banyak dia. Yang lie ini nggak banyak. Maknanya dia cuma meletakkan atau bermakna bertelur. Lay itu artinya bertelur. Kalau khusus hewan bertelur. Kalau lay dipakai manusia dia maknanya meletakkan. Please lay my book. Tolong letakkan bukuku. Kayak gitu. Ya. Nah, kenapa nggak bisa kita pakai yang ini? Karena lay yang ini masih butuh objek, guys. Sementara di sini sudah muncul on. Jelas nggak bisa tuh. Itu ya, Maxim ya. Sir. Aman nggak? Berarti kalau yang lain penggunaan verb 3-nya nggak ada dong ya, Sir ya? Karena kan dia udah nggak diikutin objek. Nggak pernah punya verb 3 dia. Kecuali dalam bentuk perfect ya. Berarti baru saja berbohong. Gitu. Alright, Sir. Aman ya? Aman, Sir. Dan satu info lagi, teman-teman. Lie dengan lay itu sering banget muncul di TOEFL. Itu informasi penting buat teman-teman. Jadi teman-teman tak jelasin panjang lebar kayak tadi. Kenapa? Karena berarti itu penting banget dan itu sering masuk ke TOEFL. Jadi hati-hati tuh. Kalau lie, bacanya lie ya, yang berbohong ini. Lie itu teman-teman dia intransitif, tidak punya objek. Sementara lay yang ada di sini dia butuh objek. Artinya dia itu transitif. Ya, seperti itu. Next one. Nomor 5. Nomor 5. Kelompoknya Maxim nih. Gas. Alright, nomor 5. Kita analisis dari soalnya itu udah ada verb aslinya yaitu receive. Karena setelahnya itu ada noun atau kata benda, jadi itu termasuk verb asli. Jadi titik-titiknya kita cari adalah verb palsu. Dari opsinya yang pasti salah adalah A dan D. Kemudian kita analisis lagi setelah titik-titiknya ada preposisi by, kemungkinan besar itu adalah pasif. Dan kalau kita sesuai makna, buku itu ditulis oleh. Jadi jawabannya adalah B. Right, man. Oke, mantap. Tak perlu aku jelaskan lagi dah. Itu sudah sama persis dengan penjelasanku. Artinya Maxim itu udah sempurna menggunakan metode kayak gini. Alright, jadi di situ benar kata Maxim. Di sini soalnya sudah punya kata kerja bentuk kedua, receive. Kok tahu itu verb 2? Karena di belakangnya punya objek. Verb 3 nggak punya objek. Kalau ada ide punya objek, verb 2 tuh berarti. Oke. Next one, berarti kita cari verb palsu. Maka semua yang asli gugur, alfa dan delta gugur duluan, mereka berdua palsu, asli. Tersisa Charlie dan Bravo. Nah, Charlie akan gugur, kenapa? Karena writing itu masih aktif, kalau aktif dia butuh objek. Ada objek nggak di soal? Nggak ada, adanya by. Yang kata kerja apa yang biasanya diikuti preposisi? Jawabannya itu, written. Mau cara lebih cepat? Kalau teman-teman sudah yakin semua clue sudah terkumpul, teman-teman bisa menggunakan kayak gini. Oke, pertama, lihat di sini ada titik-titik berada di tengah, cek kata kerjanya. Oke, mana? Receive. Oke, ada. Setelah titik-titik muncul apa? Preposisi. Oh, berarti kemungkinan besar di sini verb 3. Yang selain verb 3 gugur. Yang mana?
Yang di sini delta gugur, alpha gugur, Charlie gugur, Bravo jawabannya. Alright, aman ya. Lo gimana kalau misalnya dia kasusnya sama seperti nomor 4? Ada preposisi tapi dia bukan pasif gitu. Perhatikan, semua opsi yang ada di sini dia butuh objek apa enggak, guys? Oke, butuh objek. Kalau butuh objek berarti dia bisa dibuat pasif. Berarti jawabannya pasti Bravo. Bagaimana dengan nomor 4? Opsinya punya objek semua enggak? Enggak. Ada beberapa yang enggak punya objek, seperti kata lie. Maka itu juga punya potensi untuk menjadi jawaban. Kayak gitu. Ya. Nomor 6. Siapa yang mau jawab nomor 6? Dari keluarga Cemara Maxim? Siapa nih? Gantian Kak Elfrida atau siapa tadi? Ya Elfrida. Ayo. Elvi. Iya, Sir. Bersembunyi kau. Soal nomor 6 tuh sudah ada verb aslinya, regret. Alright. Terus? Sama has been rejected. Alright, verb asli ya. Iya, Sir. Jadi kita butuh verb palsu. Oke. Verb palsunya itu antara informing, informed, kalau inform itu pasti verb asli. Gugur ya. Iya. Kalau secara artinya kita pilih yang to inform, Sir, langsung. To inform. Alright, berarti kita cek di sini pasti salah ya. Karena kalau di sini dianggap verb 2 berarti dia asli. Kalau dianggap verb 3 berarti dia tidak akan punya objek you. Gitu ya. Berarti Charlie gugur duluan nih. Tersisalah Bravo dan Delta. Regret. We regret informing you. Apa to inform you? The application has been rejected. Kami menyesal untuk menginfokan padamu atau menginfokanmu bahwa aplikasinya ditolak. Perhatikan. Ini tak kasih dua pandangan. Ini sebenarnya udah tidak masuk ke structure. Jadi gini, kata regret ini teman-teman ya, kata regret ini salah satu kata kerja yang boleh diikuti oleh satu, itu to infinitive itu boleh. Yang kedua, bisa diikuti oleh verb in. Boleh banget. Masalahnya, ternyata yang to infinitive ini hanya digunakan di British. Sementara yang verb in digunakan di USA. Jawabannya berarti yang mana? Jelas. Karena to informing. Informing. Padahal kedua-duanya sama-sama benar. Yakin 100% itu sama-sama benar. Cek di kamus sama-sama benar tuh. To inform benar, terus regret informing sama-sama benar. Masalahnya to inform itu digunakan secara formal banget di British. Sementara kalau informing itu biasa-biasa aja atau casual aja, tapi itu di Amerika. Nah, konteks TOEFL, agar teman-teman tidak salah pilih, konteks TOEFL itu teman-teman itu bukan di British, tapi American. Sehingga teman-teman akan lebih safety kalau teman-teman ikut rule-nya American. Ya, tapi sekali lagi terlepas dari TOEFL, teman-teman boleh bilang I regret informing you atau I regret to inform you, boleh banget. Malah yang to inform you itu lebih apa sih namanya? Lebih formal ketimbang inform aja. Cuma masalahnya itu yang to inform itu mostly dipakai di British, bukan di American. Gitu. Tapi kedua-duanya sama-sama benar. Ya, itu ya El. Aman ya? Aman, Sir. Thank you, Sir. Ada pertanyaan lagi? Jadi apa berita baiknya teman-teman itu bisa udah gitu. Menganalisa soal kayak gini udah bisa, nggak tergocek lagi. Cuma teman-teman cuma kekurangan informasi aja terkait kapan sih pakai forming, kapan pakai ini. Dan itu juga mostly tidak diajarkan ya. Di kelas-kelas kayak gini itu tidak diajarkan.
itu biasanya lebih pada pengalaman aja. Nah, aku pengalaman nih masalah ini. Kapan aku ketemu ini? Ketemu itu pas nulis tesis. Di tesis itu ternyata ada tuh regret, misalnya the student regret, bla bla bla. Ini pakai itu apa pakai ing aku gitu. Ini kayaknya kalau nggak salah di pengalaman TOEFL tuh itu pakai ing gitu. Dan benar itu pakai ing. Nah, pas tak lihat di kamus karena apa UK dan Australia itu satu makhluk ya, satu pemimpin ratu. Jadi Australia itu alirannya British, bukan American. Maka tak lihat di situ ternyata yang formal itu boleh pakai tuh tapi versi Britishnya. Nah dari situ aku tahu tuh bahwa di dalam tesisku tak tulis tuh inform. Apa tuh bukan tuh inform, regret tuh apa gitu. Ya. Tapi karena ini konteksnya situ, kalau maka kita lebih aman pakai performing, pakai verbing bukan pakai to. Kayak gitu guys. Ya, seandainya aku juga nggak ketemu di situ, mungkin aku juga nggak akan tahu juga. Right. Oke, nomor 7. Ada yang mau coba nomor 7? Ada yang mau coba nomor 7? Ada yang mau. Elfrida, mau Boleh, coba? Sir. Coba, Sir. Hmm. Nomor 7 itu sudah ada verb aslinya, avoid it, ya, Sir. Alright. Terus jadi mention kita gugurkan, terus mentioned yang C kita gugurkan, tinggal mentioning sama to mention. Mm-mm. Kenapa kita gugurin yang C? Karena di belakangnya itu ada subjek kan. Kalau verb 3 itu biasanya ketemu sama preposition karena itu posisinya pasif. Alright. Jadi kalau seingat saya, Sir, avoid itu termasuk kata kerja yang akan nanti berpasangan sama gerund ya, Sir. Jadi Avoid. saya pilihnya mentioning, Sir. Alright. Ini nanti akan berkaitan dengan certain gerund dan certain to infinitive. Ya. Nah, akan berkaitan dengan to infinitive dan gerund. Nah, avoid itu adalah certain gerund. Jadi setelah kata avoid itu akan muncul gerund. Ya. Jadi jawabannya bukan to mention tapi mentioning. Nanti teman-teman akan punya materi ini dan itu ada di saya tak cek ini. Ini teman-teman buset banyak banget nih materi di level 2 nih. Nah, makanya aku mau minta maaf dulu nih. Mungkin nanti kita tidak akan bisa mengcover semuanya, tapi let's try our best. Nih, certain gerund. Certain gerund itu ada di halaman 49. Lihat, di sini ada kata avoid. Ya, ada tuh. Avoid nomor 5. Nah, berarti setelah kata avoid akan muncul gerund. Jadi kalau balik ke yang tadi, soal ke yang tadi itu, nanti ini materinya ada di nanti. Tapi gak apa-apa sebagai perkenalan buat teman-teman. Terus gimana tuh? Nah, jadi di sini bukan to mention tapi mentioning. Apakah salah? Tidak salah, guys. Masalahnya ini expression. Itu jadi teman-teman mau pilih Bravo, pilih Delta, sama-sama benar tuh dari urusan structure. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hal-hal yang kayak apa sih namanya? Ini kan sebenarnya kayak collocation gitu loh, guys. Jadi dia sesuatu hal yang berpasangan karena ada hal lain kayak gitu tuh. Nah, maka di sini teman-teman itu harusnya to mention itu juga aman banget. Nah, tidak masalah. Seandainya tidak ada certain kayak gitu, maka Bravo dan Delta sama-sama benar. Gitu ya. Oke, nomor 8. Ada pertanyaan? Atau lanjut ke nomor 8? Gitu. Analisanya udah mantep banget. Udah bener banget tuh. Nah. Terus di sini gampang nih. Come on. Kalau ini materi tentang ini materi tentang AC, adjective clause. Adjective clause yang di reducing. Ini materi level advance. Tapi untuk mengerjakannya mudah. Cara ngerjainnya sama kayak analisanya Maxim, sama kayak analisanya Elfrida, sama kayak analisanya si Rizka tadi. Sama tuh. Ada yang mau coba, guys?
Silahkan bagi teman-teman yang mau nyoba. Saya mau nyoba, Sir. Coba. Oke, nomor 8 kita analisis dulu. Hmm. Kalimatnya sudah ada verb asli yaitu was. Alright. Kemudian otomatis kita coret itu yang A, kita pastikan salah. Dan secara kita perhatikan jawaban antara invited, inviting, dan to invite. Itu yang lebih sesuai adalah invited. Karena dia laki-laki yang diundang ke meeting, bukan laki-laki yang mengundang. Jadi kayaknya tuh jawabannya pasif, yang B, Sir. Which invited. Alright. Ya, Was benar. invited. Benar udah. Kayak gitu cara analisanya udah benar kayak gitu, tapi analisa kali ini Maxim mendapatkan nilai 80 doang. Kenapa? Karena ada cara yang Maxim lewatin nih. Perhatikan ya. Nih Maxim nih, perhatikan ya. Pertama titik-titiknya udah benar, ada di titik tengah, cek kata kerjanya udah ada, PA-nya di sini nih. Nah, berarti soal ini meminta kita untuk secara tidak langsung ya, meminta kita untuk mencari verb palsu. Semua yang asli gugur, yang mana? Yang alfa gugur duluan karena jelas dia asli. Oke. Lihat, di sini kata kerjanya semuanya invite, inviting, to invite. Perhatikan, ini aktif dan pasif. Invite ini merupakan kata kerja yang transitif atau butuh objek. Pertanyaannya, kalau dia butuh objek, mungkin nggak dia berbarengan dengan to? Maxim? Enggak, Sir. Enggak. Berarti kalau dia harus punya objek dan di sini tidak tersedia objek, berarti kata inviting yang masih aktif dan invite yang juga masih aktif, mereka akan langsung gugur. Bravo, coba. Oke. Aman, Maxim? Aman, Sir. Nah, baru tuh kalau udah masuk ke situ, bisa tuh Maxim bilang bahwa lagi pula di sini setelah titik-titik tidak muncul objek, munculnya preposisi. Dan yang biasa berbarengan dengan preposisi atau kata kerja yang biasanya berbarengan dengan preposisi yaitu cuma verb 3. Kayak gitu. Jadi Maxim itu bisa tuh dipakai. Oh, di sini nih setelah titik-titik tidak muncul objek, munculnya preposisi. Kalau muncul preposisi jelas di situ verb 3. Dan itu pun juga teman-teman bisa jadikan senjata untuk menggugurkan Charlie dan Delta. Dengan cara bilang bahwa, oh karena di sini invite itu butuh objek, dan di sana tidak tersedia objek, maka tidak mungkin Charlie dan Delta bisa kita masukkan. Gitu ya. Jadi nomor 8 jawabannya bravo. Ya, habis ini kita akan belajar transitif dan intransitif agar teman-teman tahu kenapa transitif. Memang transitif dan intransitif itu tidak begitu mencolok dalam soal TOEFL. Cuma teman-teman harus punya pengetahuan tentang itu karena dengan contoh nomor 8 kita berasa ditampar bahwa to infinite kata kerja yang punya objek dan tidak punya objek itu sangat penting untuk kita ketahui karena dia bisa mempercepat analisa kita. Contoh nih, misalnya kita analisa nih kayak gini. Soal titik-titik di tengah. Oke, ada kata kerjanya, ada was. Di sini diikuti objek? Enggak. Berarti potentially di sini verb 3. Yang bukan verb 3 gugur. Bravo. Kenapa? Kalau mau ditanya alasan kenapa? Karena kalau kita pilih alpha, Charlie, dan delta, mereka semuanya dalam keadaan aktif dan kata kerja yang aktif di situ mostly punya objek atau butuh objek. Karena dia butuh objek, maka lihat di situ ada nggak objeknya? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti alpha nggak bisa dipilih. Charlie, delta juga nggak bisa dipilih. Jawabannya bravo. Tetap. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi, guys? Aman ya? Nomor 9. Ada yang mau nyoba lagi? Nomor 9? Gak apa. Salah pun tetap tak bimbing, guys. Jadi nggak mungkin tak judge gitu. Kalau Maxim memang tak judge. Dia pemain lama. Gitu. Gak apa ya Maxim ya? Aman ya? Aman, Sir.
Oke, aman. Yang penting kita nggak mendiskriminasi seseorang, guys. Oke, yuk yang mau coba nomor 9. Saya dulu tak cek dulu nih. Oh, gampang guys. Kata kuncinya ada di head nih. Udah, yuk jawabannya apa? Ayo. Head itu selalu diikuti apa? Kira-kira? Verb 3, sir. Udah, berarti selain yang verb 3, gugun. Gugur, sir. Karena ini kita sebut past perfect. Berarti di sini verb 3 tuh. Nggak usah dicari lagi apakah dia punya objek atau nggak punya objek, udah. Karena clue-nya udah jelas banget, teman-teman bisa langsung skip tuh. Nggak mungkin verb 1, nggak. Encounter itu artinya apa, guys? Ini sering loh masuk ke TOEFL, encounter. Baik di reading, baik di listening-nya, baik di structure-nya itu sering. Kira-kira apa artinya encounter? Anyone knows about that meeting? I mean the meaning? Bertemu, berjumpa, bertempur, sir. Yes, tapi berjumpanya encounter itu tidak sengaja. Sama kayak bump into. Jadi dia ketemu tapi nggak sengaja. Gitu. Atau jarang-jarang ketemu. Gitu aja. Beda dengan meet. Kalau meet itu berarti pertemuan yang biasanya udah direncanakan. Meet. Makanya kita bilang meeting gitu. Itu memang udah direncanakan. Tapi kalau nggak ketemu, nggak sengaja, itu namanya bump into. Bump into. Nah, atau encounter. Encounter itu sama dengan bump into, ketemu tanpa direncanakan, artinya nggak sengaja. Nomor 10. Nah, nomor 10 gampang. Ayo. Elfrida. Nomor 10. Nih, clue-nya. Data. Aja, sir. Siapa? Kariska, sir. Walah, Rizka. Mana Rizka nih? Mana tuh makhluk tuh? Yes, sir. Hidup kau, Riz. Riz, gampang nih, Riz. Wah, ini penutup. Jawabannya yang B. Karena di situ diikuti oleh preposisi. Jadi pasti depannya itu verb 3. Alright. Apalagi di situ preposisinya colok banget, by. Siapa Iya. yang biasanya berbarengan dengan by? Verb 3, guys. Udah jawabannya bravo. Terus itu kalau dianalisa dengan itu apa namanya verb asli atau verb palsunya, kan di situ udah ada verb aslinya yang love itu. Oke. Iya, kayak gitu. Jadi titik berada di tengah, kata kerjanya udah ada yaitu love. Ini asli ya. Love itu verb 2 di situ. Dia tidak punya objek, makanya muncul heavily, nggak masalah. Berarti soal ini secara tidak langsung meminta teman-teman cari verb palsunya. Semua yang asli gugur. Amuse asli, oke. Yang muse asli, dan yang kedua di sini teman-teman bisa gunakan pendekatan transitif dan intransitif. Cek. Amuse itu artinya menghibur, teman-teman ya. Amuse itu artinya menghibur. Menghibur apa? Kan butuh objek kan. Menghibur penonton, menghibur anak-anak, dan yang lainnya. Berarti dalam keadaan aktif, dia itu pasti butuh yang namanya objek. Ini juga butuh juga objek. Sehingga ada nggak objeknya? Nggak ada. Kalau nggak ada, udah salahin. Jawabannya tetap bravo. Kayak gitu cara analisanya. Sampai sini ada pertanyaan dari soal-soal ini? Aman, sir. Oke. Nah, suatu ketika aku pernah nih, udah jelasin kan soal kayak gini, udah enak-enak tuh penjelasan teman-teman, udah oke keren-keren, udah sangat-sangat. Lupa nggak di-record. Akhirnya aku yang jadi korban, harus ngebahas lagi setelah kelas dan di-record. Aduh, asem banget. Semangat, sir. Menguji kesabaran itu. Apalagi di part B kayak gini ya, di level 2 kayak gini teorinya agak berat, guys. Kalau yang tadi itu masih ringan, cuma soalnya tak buat sulit karena teman-teman itu udah di level yang berbeda kan. Gitu. Nah, Ya, ini soalnya lebih sulit ya nih. Wah, memang. Aku kan buat soal itu mostly aku buat sendiri, mostly itu. Jarang aku ngambil soal itu dari Google atau dari ChatGPT tanpa aku modifikasi. Jadi meskipun aku ngambil dari ChatGPT, itu biasanya soalnya itu terlalu receh gitu. Jadi aku modif kayak yang tadi itu.
kumulatif semua tuh semuanya. Baru tuh ku berikan pada kalian. Makanya teman-teman itu tidak akan menemukan soal yang asal-asalan di situ karena udah ku seleksi, udah ku modif dan tak sesuaikan dengan levelnya teman-teman. Gitu. Right. Nih sekarang kita masuk transitif intransitif. Kan lebih dari waktu yang ditentukan. Udah be fine guys? Aman nggak? Boleh nggak? Aman, Sir. Aman, Sir. Masih aman, Sir. Alright. Kalau level 1 aku strict. Pokoknya kurang 2 menit udah aku akhirin tuh. Mereka mau nanya, nggak mau nanya, aku tutup. Ya karena aku kan harus profesional guys. Gitu. Untuk hal kayak gini. Right. Oke, yang pertama di sini ada transitif dan intransitif. Nah, apa itu transitif? Nah, transitif itu berarti dia punya objek. Lebih tepatnya aku lebih suka membahasakannya bukan punya objek tapi butuh objek. Jadi karena dia butuh, makanya dia harus ada tuh. Contohnya kayak gini, misalnya kayak tadi kata invite. Misalnya I invite gitu. Nah, ketika sebuah kata kerja yang biasanya ada objeknya atau butuh objek, objeknya malah dihilangin, maka itu akan menimbulkan tanda rancu. I invite, aku mengundang. Orang-orang yang mendengarkan akan mikir tuh, lu ngundang siapa gitu? Undang Doraemon, enggak. Undang Rizka apalagi gitu, enggak gitu. Nah, makanya dari sini teman-teman itu akan tahu bahwa transitif itu adalah kata kerja yang bukan punya objek tapi butuh terhadap objeknya. Kenapa dibilang butuh? Karena kalau misalnya objeknya dibuang itu akan rancu kalimatnya. Contoh lagi misalnya uh, uh, misalnya kita punya kata menelpon misalnya. Menelpon itu dia punya objek dan butuh objek. Oke, nanti aku akan menelpon gitu. Menelpon siapa? Kalau misalnya aku lagi ngomong nih sama Maxim nih. Ya udah bro, nanti aku akan telepon. Itu tidak diletakkan objeknya karena itu sudah jelas bahwa aku ngomong sama Maxim berarti objeknya ya Maxim gitu. Sama juga dengan kata kayak gini. Misalnya go away. Kata perintah tuh, go away, pergi lu gitu. Kenapa di sini tidak punya subjek? Karena subjeknya sudah pasti you itu. Makanya karena dia sudah jelas, dia tidak perlu lagi diletakkan. Go away, pergi itu. Gitu. Ya. Nah, sama juga seperti itu. Kalau misalnya dalam conversation, pembicaraan, objeknya itu dihilangin tidak masalah, asal konteksnya udah jelas. Tapi just in case in writing style, nobody knows the context. So willingly you have to put everything that you need on that. Misalnya teman-teman butuh objek, udah letakin aja objeknya. Karena ini dalam penulisan. Kalau dalam speaking, mungkin teman-teman juga paham dari konteksnya, jadi itu tidak begitu bermasalah. Oke, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, transitif itu adalah kata kerja yang butuh pada objeknya. Kalau transitif, berarti ini itu berarti tidak ya. Berarti kebalikannya, kata kerja itu tidak butuh objek. Kalau tidak butuh objek dan tidak punya objek, biasanya di belakangnya akan muncul satu preposisi. Yang kedua itu akan muncul adverb. Udah, itu doang. Ya, bisa saja dia muncul conjunction, tapi conjunctionnya adverbial clause. Sama aja adverb. Gitu. Contoh nih misalnya, arrive. Arrive itu tidak punya objek. Misalnya, aku tiba, bro, aku udah tiba. Tiba di mana? Kata di mana itu bukan objek, itu tempat, adverb. Ya, berarti dia tidak punya objek. Objek itu hanya bisa ditanyakan dengan kata what dan who. Dua ini. Contoh, I invite. Invite apa? Atau invite siapa? Nah, berarti di situ kurang tuh kalimat tuh. Tapi beda dengan kata arrive. I arrive, aku tiba. Tiba di mana? Kata di mana itu bukan menanyakan objek, tapi dia menanyakan keterangan. Berarti dia menanyakan adverb. Tiba kapan? Nah, berarti dia menanyakan waktu, bukan menanyakan objek, baik objek manusia ataupun objek selain manusia. I sleep. Sleep siapa? Misalnya aku tidur. Tidur siapa? Kan nggak ada. Nggak etis kan ditanyakan. Aku tidur bro gitu. Tidur siapa? Gitu.
Yang nanya itu berarti yang aneh gitu. Kalau tidur di mana berarti dia menanyakan tempat. Kalau menanyakan tempat berarti di situ adverb, bukan objek. Contoh lagi, I sit. Misalnya I sit, aku duduk. Duduk apa? Emang ada duduk-duduk apa gitu? Duduk siapa? Makin nggak jelas gitu. Sehingga ketika ditanyakan duduk di mana, duduk kapan gitu. Nah itu berarti dia menanyakan adverb. Kalau dia menanyakan adverb berarti dia tidak punya objek. Gitu ya. Nah, kalimat-kalimat yang tidak punya objek kayak gini guys, atau no object, biasanya dia pasti tidak punya bentuk ketiga. Kenapa dia nggak punya bentuk ketiga? Karena dia tidak pasif. Ingat, apa sih persyaratan pasif? Persyaratan kalimat pasif itu kata kerjanya wajib transitif. Kalau dia bukan transitif, dia nggak bisa dibuat pasif. Kalau nggak bisa dibuat pasif, berarti dia tidak pernah menjadi verb 3. Kecuali dalam bentuk perfect. Kalau perfect kayak gini, I have arrived. Gini. Bisa tuh verb 3, tapi verb 3 yang ini bukan verb 3 pasif. Verb 3 aktif. Kayak gitu guys ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya nih ada titik-titik nih, setelah titik-titik muncullah preposisi anggaplah on. Maka yang paling berpotensi di sini adalah verb 3 nih. Ya. Tapi ada potensi lain yang mungkin menduduki tempat itu, yaitu kata kerja intransitif. Maka tinggal cek apakah opsinya, misalnya opsi A, invite, B, inviting misalnya, C, to invite. Oke, kalau sudah seperti ini pasti verb 3 jawabannya. Kenapa? Karena semua opsinya yang ada di sini semuanya butuh objek. Kalau dia butuh objek, berarti dia bisa dipasifkan. Kalau bisa dipasifkan berarti jawabannya verb 3. Kayak gitu guys. Ya, kecuali opsinya yang alfa, lie, yang bravo, light misalnya. Terus yang ini, jangan pilih verb 3. Kenapa? Karena lie ini tidak punya objek, dan kalau tidak punya objek berarti dia pasti langsung ketemu dengan on, in, ataupun at. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ketemu titik-titik langsung ketemu preposisi, langsung cek opsinya. Kalau opsinya itu bisa punya objek, berarti verb 3 jawabannya. Kalau nggak punya objek, berarti verb ing jawabannya. Kalau misalnya ditanya kata kerja palsu. Gitu guys. Ya. Next one. Di sini ada transitif. Transitif menjadi 2. Ada mono. Mono berarti 1. Transitif objek. Berarti kata kerja yang butuh 1 objek. Oke. Nah, contohnya kayak apa? I admire you. Aku mengagumi kamu. I need 3 bags. Aku butuh 3 kantong atau 3 tas. Apakah di sini objeknya 3? Enggak. Yang dimaksud objek 3 itu, 2 itu objeknya nanti tak jelasin di sini. Kalau ini masih hitungannya 1 guys. I love animals. I have heard the news. Butuh objek semuanya. I have heard. Aku telah mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan siapa atau yang lainnya gitu. Jadi semua kata benda, kata kerja yang butuh objek itu bisa ditanyakan menggunakan who ataupun menggunakan what. Ya, kayak gitu. Nah, yang kedua di sini kalau di transitif ini mostly tidak masuk ke TOEFL, cuma aku pernah ketemu kayaknya kalau nggak salah 2 kali. Nah, di transitive verb atau di transitive ini kita sebut dengan kata kerja yang punya 2 objek. Contoh nih. You give me, objek pertama, no choice. Ini objek kedua. Atau could you send me a document atau the document. Me-nya subjek pertama, dokumennya objek yang pertama dan objek yang kedua. Gitu. Gimana cara tahunya bahwa ini adalah objek pertama dan objek kedua? Gampang. Coba teman-teman balik. Kalau teman-teman balik itu muncul tuh. Contohnya,
You give no choice to me. You give, misalnya you send the document to me. He just told them truth. Berarti he just told the truth to them. They bought Annie a beautiful flower. They bought a beautiful flower to Annie atau for Annie. Itu yang kita sebut dengan direct. Biasanya ini kalau teman-teman melakukan UNAS atau misalnya masuk tes-tes kayak BUMN tuh sering tuh masuk-masuk kayak gini. Itu direct object dan indirect object. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Yang ini ada pertanyaan apa enggak? Sir. Alright. Nah, kalau ditanya nih, menurut teman-teman tak buat kalimat kayak gini. Sorry, apa nih? I will send you a cat. Aku akan mengirimkanmu sebuah kucing. Jadi akan aku kirimin kamu seekor kucing. Kira-kira yang mana yang objek langsung atau direct object dan yang manakah yang indirect object? Mana nih kira-kira teman-teman? Direct Objek objeknya kayaknya yang mana yang direct objeknya? yang you. You. Nah, ada jawaban lain? Atau ada opsi lain buat teman-teman? Objek langsung dan objek tidak. Cat, sir. Cat. 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 Cara mengetahuinya gampang, teman-teman. Misal nih, aku ngirimin kucing nih ke Elfrida. Yang ku kirim itu sebenarnya Elfrida apa kucing? Oh iya. Kucing kan? Iya. Berarti kucing itu objek direct. Ke siapa? Ke Elfrida. Artinya Elfrida itu objek kedua, berarti indirect object. Gitu aja caranya. Atau ketika teman-teman kembali akan muncul tuh, maka I will send a cat to you. Dari sini kelihatan, oh ini objek yang terkena langsung. Ini objek secara tidak langsung, makanya dia dipisah dengan you. Kayak gitu, guys. Ya. Jadi lihat aja yang sampai duluan itu apanya gitu. Yang terkena kerjaan duluan itu apa? Misalnya I will send you a letter. Aku akan mengirimmu surat. Yang jadi objek yang mana? Yang objek langsung. Surat. Dan you-nya hanya sebagai penerima aja. Berarti itu objek secara tidak langsung. Indirect object. Alright. Jadi seperti itu, guys. Ya. Nah, permasalahannya adalah ketika sebuah ditransitive verb ini dijadikan sebuah pasif, itu berbahaya. Kenapa? Contoh nih, kita ambil aja contoh dari lagunya Bruno Mars atau Bruno Neptunus. Misalnya, I should buy you, langsung pakai buy-nya aja, buy you a flower. Oke. Objek satu, objek kedua. Misalnya teman-teman mau buat pasif, misalnya kayak gini ini pasifnya. I invite you. Oke. Cara pertama, pindahkan you-nya ke depan. Berarti you. Be yang cocok untuk you are. Invite-nya turunin, jadikan verb 3, berarti invited. Ubah verb 3 nih. Habis itu I-nya kita masukin ke sini. Me. Berarti di sini tambahkan by. You are invited by me. Perhatikan.
setelah kata invited tidak muncul objek. Makanya tak bilang di sini dalam pasif verb 3 itu nggak punya objek. Loh bagaimana dengan me? Me yang ada di sini ini adalah objek dari kata by. Jadi ini yang kita sebut dengan object of preposisi. Jadi jangan pernah bilang bahwa me ini objeknya invited, bukan. Dia objeknya dari by. Lihat, verb 3 tidak pernah punya objek karena objeknya udah diambil oleh si by. Nah, kasus ini tidak terjadi pada kata kerja yang memiliki dua objek. Perhatikan. Misal nih, Rizka, yang mana yang mau tak jadikan pasif? You-nya apa flower-nya? Boleh milih yang mana aja. Oh, yang mana? Yang you. Apa yang flower? Flower aja. Berarti a flower-nya kita tarik ke depan, berarti a flower. Be yang cocoknya untuk ini apa sekarang? Be yang cocok Is. is verb 3 dari by, Rizka. Both. Both bacanya both ya. Both. The flower is bought. The flower is bought. Flower itu dibeli Olehku. oleh saya. Iya. Berarti di sini By me. for you, by me. Boleh atau by me for you By atau by me to you. Oke. Sekarang biasanya dalam TOEFL itu bukan yang ini yang dibuat pasifnya tapi you-nya. Sehingga yang terjadi berarti you are bought a flower by me. Perhatikan. Harusnya verb 3 ini sudah tidak punya objek kan? Harusnya di sini langsung diikuti by kan? Tapi karena dia punya objek, punya dua objek, tersisa satu objek masih di sini nih. Sehingga teman-teman akan mengira bahwa bot ini verb 2. Ya, ternyata dia verb 3 dan masih menyisakan satu objek lagi di bawahnya. Ini yang akan membuat kita nanti akan terkecoh ketika menganalisa. Jadi hati-hati tuh nanti terhadap kata kerja yang punya dua objek. Tapi berita baiknya adalah soal ini jarang banget masuk ke TOEFL. Jarang banget itu. Mungkin dari berbagai ratusan soal yang sudah pernah tak kerjain, bukan ratusan, ribuan udah itu. Karena aku ngerjain soal TOEFL tuh banyak, guys. Aku dulu seandainya aku punya, masih ada, itu pasti aku bagikan gitu ya. Aku pernah punya soal TOEFL segini nih. Dan itu semuanya isi structure TOEFL segini. Banyaknya tuh, segini. Itu ada sekitaran hampir 600 halaman dan itu soal TOEFL semua. Bukan soal TOEFL buatan, tapi soal TOEFL yang memang dari tahun-tahun sebelumnya udah angkat kan, kalau soal TOEFL udah dipakai gak dipakai lagi itu kan. Nah, dari soal-soal sebelumnya itu loh dikumpulin. Masalahnya itu ketinggalan di Pare. Nah, ketinggalan di Pare dan itu hilang. Kalau ada tuh keren banget. Teman-teman kalau menyelesaikan itu auto dah teman-teman. Auto pinter. Tapi kalau ada yang bimbing, kalau sendirian ya bingung juga nantinya. Oh iya, satu lagi. Ini udah kita masukin ini ke besok aja bersama latihannya. Nah, satu lagi yang pengen tak kasih tahu ke teman-teman, ini kita bisa bilang ini TOEFL hack. Jadi gini, teman-teman pernah nggak dengar aturan TOEFL bahwa kalau teman-teman udah pernah tes bulan ini, teman-teman nggak boleh tes lagi. Pernah nggak dengar yang itu? Ada bahkan di soal itu teman-teman itu pas daftar TOEFL teman-teman ada tulisan tuh, have you misalnya have you conducted a test
in this month, ada kayak gitu bahasanya lah kayak gitu. Intinya lu pernah tes nggak dalam bulan ini, kamu pernah tes TOEFL nggak? Itu jangan pernah dijawab yes meskipun yes. Kenapa? Karena gini, aku tahu ini dari pengalaman, terus nanya-nanya ke orang-orang lah yang bergelut di TOEFL, bukan test taker tapi dia distributor soal TOEFL. Jadi dalam 1 bulan itu teman-teman, misalnya bulan pertama nih, tanggal 1 sampai tanggal 30. Kenapa selalu ditanyakan apakah kamu pernah tes di bulan ini? Itu ternyata gini, prosedur pembuatan soal TOEFL. Soal TOEFL itu dibuat 3 bulan sampai 4 bulan sebelum tes. Jadi itu dianalisa, dikumpulin, disetarakan, susah tidaknya itu disetarakan. Habis itu diluncurkanlah, misalnya bulan 1 nih yang buat, direvisi bulan 2, bulan 3, bulan 4 direvisi, difiksasi, baru tuh bulan 5 itu diluncurin. Nah, artinya soal yang diluncurin untuk bulan 5 itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kalau teman-teman tes di daerah itu pasti soalnya sama. Pasti soalnya sama. Makanya ini bisa dibilang curang dan TOEFL hack juga. Karena jika teman-teman itu nanti mau merogoh gocek yang lebih besar untuk hal ini, teman-teman bisa tes di tanggal 5 ya. Misalnya Januari nih, tanggal 5 Juni ya. Tanggal 5 teman-teman tes di daerah, misalnya daerahnya ini daerah Malang misalnya. Daerah Malang, terus nanti teman-teman tanggal 25 sebelum tanggal 30 teman-teman tes lagi di Malang lagi. Misalnya kalau di sini UGM, teman-teman UM ya, teman-teman Unmuh. Tapi pastikan UM itu dia ngambil soal dari mana? Apakah dari ITS, apa di ILF? Oh, misalnya dia dari ITS. Di Unmuh ngambil di mana dia? Oh, dia dari ITS juga. Teman-teman tanggal 5 tes di sini, teman-teman tujuannya itu adalah melihat semua isi soal. Ketika teman-teman nanti tes di Unmuh tanggal 25 yang sama-sama di ITS, soalnya pasti sama, guys. Sehingga teman-teman berasa semua soalnya itu familiar nanti. Itu ya, tapi harus membayar 2 kali. Karena pertama teman-teman tes di tanggal 5, yang kedua tes di tanggal ini. Kalau mau yang lebih sempurna lagi, ini bagi teman-teman yang dekat ke Jawa Timur. Di Pare, institusi penyelenggara TOEFL itu cuma satu, yaitu Mahesa. Mahesa Institute. Kenapa yang lain nggak menyediakan juga? Karena ketika sebuah wilayah itu ada satu yang sudah menyelenggarakan TOEFL, maka kursusan-kursusan lain itu tidak diperbolehkan. Nah, salah satu penyelenggara ternyata di Pare itu ada juga Global English, itu juga menyediakan tes TOEFL. Nah, apa koneksinya? Koneksinya gini, Global ini aslinya tidak bisa tes TOEFL, tapi dia itu karena saling kenal ke manajernya, mereka kerjasama, jadi mereka itu mesen, si Mahesa ini mesen untuk 4 paket soal. Artinya soalnya 1, cuma jumlahnya ada 40 misalnya. 20-nya dikasih ke Global English. 20 di sini, 20 di sini. Artinya soal mereka berdua sama persis. Jadi teman-teman, tanggal 5 teman-teman tes di Mahesa, tanggal 25-nya teman-teman tes di Global. Itu soalnya perfectly the same. Jadi listeningnya sama, readingnya sama, strukturnya sama. Berita baiknya adalah ketika teman-teman mengerjakan satu soal 2 kali, maka teman-teman readingnya pasti makin lancar karena udah pernah dianalisa, strukturnya juga pasti lebih cepat karena teman-teman sudah pernah analisa, listeningnya juga pasti lebih jelas karena teman-teman sudah pernah mendengarkan. Tapi ini karena teman-teman di tes pertama itu 500 ribuan ya, anggap 530.000 kayaknya sekarang. Berarti teman-teman harus menyediakan 1.100.000 lah ya. 1.100.000 untuk 2 kali tes di sana. Tapi hasilnya seimbang, guys. Teman-teman
Daripada tes pertama terus tes bulan depan lagi, soalnya udah beda lagi tuh. Jadi mending teman-teman bertaruh uang aja, ngorbanin uang agar teman-teman dapat skor yang lebih tinggi gitu. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Ini jangan sampai bocor ke orang luar. Takut malah nanti aku diancam. Sir, tapi Yo, setelah tes tuh dapat soalnya, Sir. Kita. Enggak. ya enggak boleh. Justru kalau boleh ya ngapain teman-teman tak suruh tes 2 kali. Teman-teman nggak dapat itu. Kita cuman familiar aja, Maxim. Iya, Jadi familiar doang ya. Oke. Iya. Bayangin gini, Maxim. Aku nyuruh kamu tes middle test ya yang kemarin. Nah, kan kamu nganalisa itu bener-bener tuh. Untuk soal structure, listening, reading itu kan nganalisa bener-bener tuh. Coba 4 hari setelah itu atau 5 hari atau 10 hari setelah itu tak kasih soal itu lagi. Pasti Maxim itu lebih baik tuh nilainya. Karena satu, kecepatan membacanya sudah lebih cepat karena soalnya udah familiar. Listeningnya pun juga akan terasa lebih jelas karena itu juga familiar dan yang lainnya. Itu ya. Ya, itu kasus yang kemarin yang udah tak rasain. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena pernah ada siswaku yang tak buat kelinci percobaan. Karena teori itu, waktu itu aku belum punya uang. Di Pare itu aku gak banyak uang. Tapi ada muridku yang itu adalah cucunya yang punya nasi padang sederhana tuh. Wah, orang kaya tuh kan. Jadi ku suruh dia itu, lu kalau mau tes TOEFL, kamu tes aja di Mahesa gitu. Kapan sih? Gitu. Aku belum siap sih. Gampang, ada triknya. Gimana? Nanti kamu tes di Mahesa tanggal 5, kan biasanya tanggal 5 tuh. Terus nanti tanggal 25-nya di global. Loh katanya nggak boleh saya dalam 1 bulan sekali. Nah, iya, nggak boleh kalau institusinya sama. Nah, ini beda institusi. Gitu. Dan ternyata nggak suruh tes kan, gimana dapatnya? Dia dapat kalau nggak salah 467 kalau nggak salah dia dapatnya. Habis itu di tanggal 25 dia tes lagi itu. Terus nanti kau akan terkejut gitu kan. Ya udah deh aku ikut aja dah. Udah tes dia, terus keluar dia. Kamu tahu nggak apa? Soalnya sama gitu. Tapi udah dibilang kamu nanti akan terkejut gitu. Iya, kira-kira dapat berapa ya saya? Ya, nggak tahu kamu gimana tadi. Habis itu keluarlah setengah bulan kemudian keluar tuh. Dapatnya tahu kalian dapat berapa? Dia dapat 543. 543 itu konstan dia. Langsung auto lolos. Buset. Sejauh itu loh. Karena kenapa? Readingnya udah pernah dia analisa. Structure-nya udah pernah dia analisa. Dan listeningnya juga udah mereka pernah dengar. Jadi meningkatnya jauh banget gitu teman-teman. Tapi aku nggak tahu. Tapi sejauh teori yang aku dapatkan dari ilmu teman-teman nih, itu karena aku kan dekat dengan beberapa petinggi-petinggi di Pare itu, jadi sering sharing gitu. Nah, ternyata itu sama guys, kode soalnya sama, terus lembarannya masih sama, halamannya sama. Itu berarti mereka itu mesen 2 kayak gini nih. Jadi si Mahesa ini pesen 2, habis itu dibagi ke global. Kayak gitu guys. Kalau ini udah kebukti banget nih, karena wilayahnya Mahesa itu ada di sini, misalnya Mahesa itu ada di sekitar sini nih. Terus GE itu cuma berjarak sekitaran kurang lebih dari Mahesa itu nggak nyampe 50 meter. Ya, makanya mereka sama. Nggak, nanti ini aku potong di video ini, nggak aku share itu. Nanti malah aku kena rusuh-rusuh lagi dari Pare. Tapi ini buat teman-teman aja. Karena Sir, bahaya, Sir. bahaya ini bahaya. Makanya aku bilang, ini tak kasih ke teman-teman, tapi aku edit nanti. Kayak gitu guys ya. Jadi coba aja, nggak ada salahnya bertaruh dengan hal itu. Toh teman-teman juga nggak curang. Teman-teman itu cuma membeli tes TOEFL dari saking rajinnya sebulan tes 2 kali. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi guys?